Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, kali ini telah hadir bersama kita seorang guru inovatif dari SD Negeri 30 Palembang, Lianawati SPDI MPDI dengan inovasinya Terasi Bimas. Nah, apa itu Terasi Bimas? Mari kita sapa Ibu Lianawati SPDI MPDI. Ya, selamat datang Liana. Selamat datang. Ya, terima kasih ya telah hadir kembali nih di podcast kita. Iya, Iya. sama-sama. Oke, ini inovasinya Terasi Bimas nih. Apa sih Terasi Bimas itu dan apa yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Oke, terima kasih. Terasi Bimas adalah singkatan dari Tabel Prestasi Bintang Emas. Kenapa saya ciptakan inovasi ini adalah agar siswa-siswa saya ketika menghafal ayat suci Al-Quran berupa juz 30 ini untuk tingkat SD ya atau MI. Tapi kalau tingkat pondok pesantren, MTS, MA atau yang sederajat bisa menggunakan sampai sebanyak 30 juz, beda dengan juz 30 seperti itu. Kenapa saya ciptakan tabel prestasi? Agar siswa bersemangat ketika menghafal surat. Di dalam tabel itu saya tuliskan nama siswa, terus saya tuliskan nama, kalau di juz 30 itu dari surat An-Nas sampai surat An-Naba, yang terakhir tulisannya itu khotam. Jadi ketika anak-anak menghafal satu surat An-Nas, maka anak-anak akan saya beri bintang di tabelnya. Terus begitu juga ketika mereka menyetor lebih dari 1 ayat, 5 ayat, maka mereka akan mendapatkan bintang emas sebanyak 5. Terus begitu, di situ nama siswa itu tertulis secara berurut, semua siswa tertulis di situ. Jadi mereka saling memotivasi hafalan. Ketika melihat siswa yang lain atau temannya itu lebih banyak bintangnya, itu kan memotivasi mereka untuk bisa menghafal lebih dalam lagi. Iya, jadi mengejar bintang temannya juga ya. Iya, benar sekali. Oke, baik. Untuk proses inovasinya sendiri bagaimana nih? Ya, proses inovasinya kalau itu untuk media yang sederhana ya. Saya buat tabel prestasi itu tidak melalui, kalau sekarang saya gunakan IT, tapi terdahulu saya menggunakan kertas karton supaya semua guru bisa menggunakan kan, apalagi kami tingkat SD yang IT-nya itu terbatas. Jadi kami menggunakan karton, di situ saya buat tabel, kemudian bintangnya saya ambil di internet. Jadi ketika siswa menghafal surat, tabel itu saya tempel di kelas masing-masing. Atau kalau lebih ingin dilihat oleh masyarakat luas, kita bisa tempel tabelnya itu di jalan ketika orang tua masuk ke kelas masing-masing atau masuk ke sekolah. Jadi mereka, orang tua juga bisa melihat hafalan anaknya itu sampai seberapa, sampai surat ke berapa. Jadi orang tua juga tahu. Dari tabel tersebut, jadi kita bisa mengetahui jumlah hafalan surat yang bisa siswa hafalkan. Nah, sebenarnya dari tabel prestasi ini juga kita bisa gunakan untuk hal-hal yang lain atau mata pelajaran lain. Tapi kalau saya masih linear dengan pendidikan agama Islam, kita juga bisa memotivasi akhlak siswa agar berakhlak baik. Jadi ketika siswa melakukan perbuatan baik atau pada hari itu dia tidak melakukan kesalahan apapun, maka akan saya selaku gurunya memberikan bintang emas. Tetapi ketika siswa melakukan kesalahan, misalnya mereka berkelahi, maka saya beri bintang hitam. Tetapi bintang hitam ini bisa saya hilangkan atau bisa saya cabut ketika mereka keesokan harinya tidak melakukan kesalahan apapun, maka bintang hitamnya saya cabut tapi tanpa ditambahi dengan bintang emas. Iya, jadi mengcover ya, artinya digantikan. Iya, taubat seperti Taubat itu ya bahasanya ya, benar. Iya, oke, baik. Ini luar biasa nih, memacu siswa juga ya untuk selalu berbuat baik dan juga dalam hal pembelajaran mata pelajaran agama Islamnya ya. Dan berlomba-lomba untuk menghafal ayat-ayat pendek juga ya. Benar sekali. Iya, baik, luar biasa. Ini SD Negeri 30 ini bukan hanya luar biasa di bidang eksaktanya ya, tapi juga di pendalaman agama Islamnya. Baik, luar biasa ini Liana. Ini Terasi Bimas ya. Oke.
Untuk tim inovasi itu sendiri, siapa saja nih yang terlibat? Ya. Ya, yang pertama-tama tentu saja kita sendiri dulu ya Mhm, selaku guru. Kemudian kita juga mengajak rekan-rekan sejawat kita kan, karena mhm, tidak mungkin kalau saya kan mengajar kelas berapa, 1, 2, 3, 4, kelas 5, 6-nya guru agama yang lain kan. mhm, iya, Jadi kita libatkan juga, mungkin medianya kita yang buat, kita mhm, yang tempel di kelas, tapi yang mengambil keputusan itu guru kelasnya, seperti iya, itu. Jadi yang terlibat itu hampir seluruh warga sekolah. Stakeholder yang ada di sekolah itu semua terlibat, mulai dari kepala sekolah, mhm, guru-guru agama, maupun guru-guru umum. Kalau guru-guru umum kan bisa menilai juga akhlak siswa itu baik atau tidak hari ini kan. iya, Kalau kita sendiri, tidak mungkin kita tahu apa yang dilakukan siswa ketika mhm, di belakang kita kan, iya, guru-guru lain lah yang beritahu, seperti iya, itu. oke. Baik, luar biasa nih, eee, untuk hambatannya sendiri bagaimana nih? Ada? Ya Mhm, hambatannya ya mungkin karena kalau media saya tempel di kelas itu rentan aus ya, rentan mhm, rusak. Nah, jadi saya harus menjaganya gimana ya, bintangnya itu benar-benar saya bukan permanenkan sih, benar-benar saya wanti-wanti ke siswa, mhm, "Nak, tolong jangan dirusak ya, karena ini untuk milik kita bersama. iya, Jadi jangan ada yang mencoret-coret, karena ini kan penghargaan untuk diri kita sendiri, juga penghargaan untuk teman-teman kita." Jadi lebih kepada pengarahan ke siswa agar tidak merusak media pembelajaran yang sudah ada di sekolah, iya, seperti oke, itu. baik. Apalagi, media pembelajarannya itu diletakkan di luar ya, Iya, mungkin di luar. bisa disediakan pojok mading seperti itu, jadi mereka Ada kaca ada ya? kaca Oke. sehingga tidak ada menimbulkan kerusakan Iya, benar seperti sekali itu ya. benar sekali. Oke, baik Liana, ini sudah berapa lama sih inovasinya nih? Inovasi ini sebenarnya sudah lama, tapi selalu Mhm, saya modifikasi. mhm, Dari tahun berapa ya, dari semenjak saya menjadi guru. mhm, Karena memang waktu jadi guru itu karena kita memang sarjana pendidikan ya, sarjana mhm, pendidikan yang benar-benar dididik untuk menjadi guru yang profesional. Jadi sejak awal saya menjadi guru, saya sudah menciptakan banyak kreasi mhm, sebenarnya. Kalau yang ini sudah pernah diikutkan tingkat nasional, mhm, kemarin meraih juara harapan 1 atau juara 4 di Balitbang Jakarta ya, iya, baik, Kementerian Agama Jakarta juga terlibat. Itu meraih juara harapan 1 atau juara 4. luar Oke, biasa ini berarti bisa ditingkatkan lagi ya dengan insyaallah. modifikasi yang lebih up to date lagi kali Benar ya. sekali, iya. Iya, baik. Ini untuk pengembangan ke depannya nih, mau dibawa kemana nih inovasinya? Ya. Iya, pengembangan ke depannya ya saya mengajak tentu saja saya mengajak guru-guru yang Mhm, lain kan untuk bisa juga menciptakan karya yang hampir sama dan tujuannya sama, tapi dengan dimodifikasi, mhm, seperti itu kan. Nah, ini saya juga sedang mengembangkan IT-nya, bagaimana supaya itu tersimpan bukan hanya di saya, kalau mhm, tabel ditempel di kelas hanya ada di kelas kan, iya, supaya bisa sampai di siswa melalui handphone mereka, mhm. atau melalui program Google Drive yang bisa mereka lihat ketika mereka berada di rumah, seperti itu. Ini sedang berusaha. Iya, oke, baik, luar biasa nih ya bakal pengembangannya ke Iya sistem, IT-nya ya. iya. Iya. Baik, eee, selama dalam proses pembelajaran, bagaimana nih, anak-anak, dalam mengikuti, Trasi Bimas ini? Ya, Iya, alhamdulillah anak-anak sangat antusias, antusias ya? ya. Iya. Hampir semuanya menyetor ya, di luar Mhm, jam pelajaran pun saya sediakan untuk mereka boleh ya? ya Mhm, menyetorkan hafalan mereka. Saya juga menyediakan buku penghubung, bukan mhm, hanya karena kalau tanpa buku penghubung karena itu tabelnya hanya ada di kelas kan, mhm, tidak ada buku penghubung, orang tua nanti tidak tahu. Jadi saya juga buat buku penghubung untuk orang tua tahu batas mana hafalan anaknya. Di situ iya, juga ada tanda tangan orang tuanya, ada mhm, tanda tangan saya. Terus saya juga menyediakan buku yang tabel itu saya nama siswa saya print, kemudian saya tempel di buku. Jadi ketika siswa mendapatkan bintang emas, saya tempel juga di buku itu bintang emas. Jadi ketika mhm, saya kemana-mana saya tunjukin, "Ini Nak, jumlah hafalannya ini segini," tanpa saya harus ke mhm. kelasnya, seperti Iya, itu. karena sudah ada dibawa juga ya Iya, untuk yang benar mempermudah sekali, ya? iya. Oke, terus itu pakai target nggak tuh? Karena kan nggak mungkin kita menunggu hafalan anak, Sampai bertarget setiap anak misalnya ayat itu harus, 1 minggu seperti itu. tidak, saya bebaskan anak. Yang Mhm, jelas kalau mereka ketika lulus atau sudah selesai kelas 6 mhm, itu, saya berusaha supaya mereka bisa khotam, seperti itu niatnya. mhm. Iya, jadi memang sudah nawaitunya udah baik ya, Iya, karena kan mungkin di hambatan apakah ada anak yang tidak setor seperti itu, heeh, iya. apakah ada anak yang memang, mengejar setoran sehingga,
dia dengan anak yang memang tidak pernah setor itu apa ada terjadi seperti itu? Ada, cuma kita Iya. tidak bisa memaksa kan. Mhm mhm. Ketika anak ya tidak sanggup karena kita maharnya harus benar juga kan, Iya bukan iya. hanya hafalan-hafalan saja. Jadi ya kita tidak bisa memaksakan, proses setiap anak itu berbeda kan. Mhm. Setiap anak juga punya bidangnya masing-masing, bakatnya masing-masing, jadi kita tidak bisa paksakan. Iya, oke baik. Tapi untuk meminimalisasi hal-hal seperti itu, apakah anak diberikan perhatian khusus bagi yang, eee, belum bisa mencapai? Mmm, ya kami Ya, paling memanggil anaknya kan, mhm "Nak, kenapa hari ini tidak setoran? Kapan mau mhm. setoran? Ayo semangat semangat, 2 ayat saja ndak apa-apa 2 ayat saja ndak apa-apa." Iya, Biasanya seperti itu. oke baik. Berarti ada juga ya dorongan dari Iya gurunya ya? sangat, Iya baik, guru luar sangat biasa berarti, ini. iya, Masih tetap dipantau ya? tentu saja. Oke, baik ini, terakhir nih, ada ucapan atau harapan yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Liana? Oke, untuk sahabat inovasi di rumah, saya ingin mengajak sesama kita ya, selaku Mhm. saya sendiri juga, supaya kita lebih kreatif, lebih inovatif selaku guru, supaya kita lebih mengembangkan potensi diri kita juga selaku guru, jangan sampai kita monoton begitu-begitu saja setiap tahun tidak berubah. Tujuan kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Kita tidak boleh kalah dengan anak-anak sekarang, karena sekarang sudah memasuki revolusi industri Mhm, ya, iya. heeh. Nah, kita tidak boleh tertinggal. Ketika anak memegang HP, maka kita juga harus tahu isi HP itu apa saja. Jangan sampai anak-anak membodohi, bukan membodohi kita ya, tapi Mhm, kita sendiri yang mungkin terlihat bodoh karena iya. kita tidak memahami itu. Jadi senantiasalah kita menggali ilmu kita. Kita belajar tanpa harus diajar. Kita pelajari sendiri apapun yang bisa kita peroleh. Banyak sekarang media-media Google, YouTube, searching-searching saja. Banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dari situ, ilmu pengetahuan yang bisa yang belum kita tahu, jadi kita tahu dari situ. Nah, disitulah kita belajar, terus kita kembangkan. Dan jika ada kesempatan ya silahkan tingkatkan pendidikannya Iya. ya. Yang paling utama adalah kita tentu saja harus kreatif dan inovatif sebagai guru, agar siswa kita masa depannya lebih cemerlang, seperti itu. Iya, baik. Ini luar biasa nih harapannya disampaikan kepada anak didiknya ya, terutama ya Bu Liana ya. Iya. Oke, ada ucapan terima kasih yang ingin diucapkan kepada tim-timnya mungkin? Ya. Iya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota yang sudah membuat berbagai aturan ya untuk pendidikan, juga kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota yang selalu mengadakan bimbingan teknologi BIMTEK untuk kami para guru agar kami lebih bersemangat lagi dalam mendidik anak-anak kita. Terus juga untuk sekolah saya sendiri SD Negeri 30, untuk kepala sekolah saya, rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru, juga peserta didik saya yang ada di sekolah dan rekan-rekan sesama guru lainnya yang ada di sekolah yang berbeda, berbagai tingkat dan berbagai sederajat apapun, kita sama-sama berjuang, yuk semangat. Anak-anak adalah masa depan yang mungkin masa depan mereka itu kita tidak menemuinya. Kita tidak lagi bersama anak-anak pada saat itu. Iya. Bahkan kita tidak tahu bagaimana kabar mereka. Nah, disinilah kita berjuang selaku guru. Selama kita masih bersama mereka, maka lakukanlah yang terbaik dan berikanlah yang terbaik untuk mereka. Karena tugas kita selaku guru bukan menuntut siswa, tapi menuntun siswa agar bakat apapun yang ada pada mereka bisa berkembang dan kita arahkan. Ketika bakat yang muncul dari mereka adalah bakat yang kurang baik, maka kita arahkan ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Iya, baik. Ini luar biasa sekali harapannya disampaikan. Terima kasih banyak Liana ya atas kehadirannya Sama-sama. di podcast kami di One Day One Innovation. Tetap terus nih menginspirasi sahabat inovasi di rumah serta guru-guru lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ya untuk bisa Siap. dijadikan role model juga nih. Iya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar dan saran pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam inovasi.